Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beraktivitas menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan keceriaan. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Bu Firly akan membawakan kisah tentang keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang salih dan salihah, dahulu kala kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi di negeri Irak yang pada saat itu disebut Babilonia, Allah utus Nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Namanya Nabi Idris alaihi salam. Anak-anakku sekalian, setiap nabi mempunyai kisah masing-masing. Dalam setiap kisah nabi tersebut juga terdapat keteladanan-keteladanan yang bisa kita amalkan di kehidupan sekarang ini. Nama Nabi Idris alaihi salam berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Karena memang Nabi Idris adalah nabi yang tekun belajar. Kemudian Nabi Idris dijuluki dengan julukan singanya singa. Mengapa demikian? Iya, betul sekali. Karena Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat pemberani. Nabi Idris tidak takut oleh siapapun. Nabi Idris hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama Nabi Idris alaihissalam, kita sudah mendapatkan gambaran tentang keteladanannya berdasarkan Al-Quran Surat Maryam ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Anak-anakku sekalian, kelebihan atau mukjizat Nabi Idris yang perlu anak-anak ketahui yaitu salah satunya adalah manusia pertama yang pandai menulis. Nah, untuk adik-adik kelas 1 nih, semangat terus ya belajar menulisnya agar semakin rapi dan indah. Kemudian, Nabi Idris juga memiliki banyak pengetahuan. Di antaranya, Nabi Idris dapat merawat kuda. Kemudian, Nabi Idris juga menguasai ilmu falak atau ilmu perbintangan. Kemudian juga Nabi Idris menguasai ilmu berhitung. Nah, selanjutnya Nabi Idris juga gemar membaca. Nah, untuk itu mari kita sama-sama nih, kita tingkatkan budaya membaca kita, gemar membaca kita, agar wawasan kita juga semakin luas dan ilmu kita juga semakin bertambah. Selanjutnya, Nabi Idris juga manusia pertama yang membuat pakaian. Karena memang sebelum-sebelumnya manusia memakai pakaian yang masih sangat sederhana dan belum dijahit. Namun ketika ada Nabi Idrislah orang yang pertama yang membuat pakaian lalu dijahit. Sampai sekarang nih pakaian kita indah-indah ya, karena dijahit dengan rapi dan semakin terlihat bagus dan aman untuk kita semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, itulah beberapa kelebihan dari Nabi Idris alaihi salam. Untuk itu sepatutnya
kita mencontoh keteladanan Nabi Idris alaihissalam yang mempunyai kemampuan belajar yang tinggi. Dan kita sebagai seorang pelajar hendaklah selalu semangat dalam belajar agar tercapai apa yang anak-anak cita-citakan. Nih, yang mau jadi dokter harus belajar, yang mau jadi guru harus belajar, yang mau jadi pilot harus belajar. Karena dalam meraih cita-cita tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dibutuhkan cara ataupun usaha. Nah, untuk mewujudkannya dengan cara apa nih? Iya, yang pertama dengan belajar dengan giat. Kedua, harus selalu berusaha, tidak putus asa. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah serta berdoa. Dan yang keempat, selalu mematuhi hormat dan sayang kepada orang tua kita. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang anak-anak miliki. Yang tidak ada seorang pun bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru dengan kesuksesan. Hanya ini yang dapat Bu Firly sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.